Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa TVRI dimanapun berada, senang sekali di subuh hari ini kita kembali dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita akan membahas tentang tema-tema tasawuf yang telah hadir di depan kita, di hadapan kita guru kita yaitu Syekh Muhammad Fathur Rahman. Beliau ini nanti akan menjelaskan secara komprehensif tentang tema-tema yang kita bahas hari ini. Sedikit informasi, beliau ini merupakan mursyid Tariqat Idrisiyah Tasikmalaya dan juga merupakan sebagai pembimbing utama ibadah haji dan umroh Idrisiyah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat terus ya Syekh. Kita doakan beliau panjang umur, sehat terus dan tentunya tetap konsisten dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Di studio juga telah hadir bintang tamu kita yaitu narasumber tamu kita yaitu Kiai Haji Samsul Ma'arif. Beliau ini merupakan ketua PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah baik, sehat ya saya. Makin segar, makin tersenyum. Amin. Amin ya. Semoga berkah hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ada sahabat saya, Ustaz Deden, Ustaz Mullah, sehat Ustaz. Dan juga di sini ada adik-adik dari Stai Aziyadah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di subuh hari ini masih semangat ya. Walaupun jawabnya semangat, tetapi juga kita hari ini belajar dengan semangat. Semoga kita mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, di hari ini kita akan membahas tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang nanti akan dijelaskan oleh guru kita itu Syekh Muhammad Fathur Rahman. Sedikit informasi, nanti kita akan menjelaskan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Definisi secara sederhana. Kemudian nanti kita akan menjelaskan tentang siapa yang berhak menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tentunya juga akan membahas tentang sumber-sumber apa yang akan dipakai oleh dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan Syekh, kita sebagai pemantik tentang tema kita hari ini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang ada di studio, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang benar-benar zauq, merasakan dan sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Allah lah yang mengatur semua alam semesta sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa TVRI, kita akan mengkaji di pagi hari ini dan alhamdulillah telah hadir bersama kita, menemani kita semua. Ini Pak Kiai Haji Samsul Ma'arif nih, Ketua PWNU Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan tambah ceria, tambah berkah di pagi hari ini. Amin. Judulnya ini luar biasa nih, Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Berbicara Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan membicara terlebih dahulu apa sih sumber ajaran dari agama kita. Sepakat para ulama, pertama Quranul Karim, yang kedua adalah sunnah yang menafsirkan Quran itu sendiri. Kemudian ijma ulama, ulamaul muslimin, ada qiyas, ada masolih al-mursalah dan yang lain-lainnya. Nah, siapa
yang berpegang teguh kepada itu semua. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hadisnya terkenal dan redaksinya banyak sekali beserta periwayatannya. Satab tariku ummati ala thalasi wa sab'ina firqatan. Nanti umatku ini yang tadinya satu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok saja di antara mereka. Mereka adalah al-jamaah. Nah, jadi Nabi sudah menyampaikan akan terjadi perpecahan sampai 73 kelompok dan satulah yang akan selamat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Taifah Najiyah, kelompok yang selamat. Maka oleh sebab itu, mari kita dekati definisi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ahlus Sunnah, ahlu itu ahli. Sunnah itu kalau menurut lughah banyak maknanya. Ada yang disebut dengan as-sirah wa thariqah, jalan. Ada juga sunnah itu al-bayan, penjelasan, atau al-adah, adat. Nah, sementara sunnah menurut istilah adalah yang ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi min qaulin wa fi'lin wa taqririn, dari ucapan Nabi, perbuatan dan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, jamaah itu artinya lawan dari furqah, perpecahan. Jadi jamaah itu yang benar-benar solid, kelompok yang solid, tidak terpecah. Jadi man ijtama' alal haq, berkumpulnya itu, berjamaahnya itu alal haq, dalam kebenaran, bukan asal berkumpul, bukan asal berjamaah, tapi alal haq, dalam kebenaran. Lalu siapa manhum, siapa mereka? Hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Wattabi'una lahum bi ihsan, kemudian periode para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Wa kullu man ittaba'a sabilahum, dan orang yang mengikuti perjalanan mereka para tabi'in, minal muslimin al mutamassikina bi atharihim ila yaumil qiyamah, dan semua kaum mukmin yang berpegang teguh kepada mereka sampai hari kiamat. Saya ingin ke Kiai Ma'arif nih, Kiai. Kalau kita baca dalam bukunya Abdul Rahim dalam Islamic Spirituality, dia mengatakan bahwa 80% populasi muslim di dunia itu adalah pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kalau di Indonesia sendiri itu bahkan mayoritas itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini berkat apa ini, Ki? Kalau kita bicara tentang perkembangan ini, Ki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ta'zimi Syekh kita, Syekh Fathur Rahman, yang selalu kami taati fatwa dan nasihat-nasihat beliau. Para pemirsa TVRI yang kami hormati, kalau tadi Anda menyampaikan bahwa mayoritas umat Islam itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya justru menyampaikan bahwa al-muslimuna kulluhum Ahlus Sunnah wal Jamaah illa man aba. Jadi semua orang muslim di dunia ini pada dasarnya ahli sunnah wal jamaah, kecuali yang tidak mau. Nah, yang tidak mau ini tentu jumlahnya ya sedikit sekali. Maka ulama-ulama kita mengajarkan ya kita harus berpegang teguh dengan pengikut mayoritas, alaikum bisawadil a'zam. Jadi harus berpegang teguh dengan pendapat yang mayoritas. Nah, mayoritas ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang tadi sudah disampaikan oleh Syekh bahwa
pengertian ahli sunnah wal jamaah baik dalam perspektif bahasa maupun istilah memang berkembang, adalah sebuah dinamika. Tentu ini sesuai dengan kondisi zaman. Maka saya senang sekali ini TVRI membahas pengetahuan tentang aswaja tidak hanya secara teks, tetapi dalam hal yang lebih prinsip, yaitu manhaj. Nah, salah satu manhaj yang dikembangkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah manhaj atau metode moderasi. Ya, tawassut. Memang di dalam Al-Qur'an disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian itu kami jadikan ya kamu sekalian ummatan wasata, umat yang wasat. Para ulama tafsir mengartikan wasat itu ya diantaranya ya tengah ya, ma baina torofaini, sesuatu yang ada dalam dua sisi. Ya, tengah. Maka dalam bahasa Indonesia itu ada kata wasit gitu ya. Wasit itu ya penengah. Nah, ada yang mengartikan bahwa Tobari itu misalnya mengartikan wasat itu dengan kalimat al-adlu. Iya, karena memang adil itu adalah tengah. Ya, walaupun banyak perspektif juga, tetapi secara umum keadilan itu pertama memang memihak kebenaran. Nah, inilah yang dipegang oleh para ulama tadi, termasuk Syekh, bahwa ahli sunnah itu adalah pemilik kebenaran. Ashabul haq. Jadi betul-betul pemilik kebenaran. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara tentang pengikut, semestinya seorang muslim mengikut yang mayoritas ya. Yang menjadi mayoritas pengikut maksudnya muslim ya di dunia itu adalah ahlus sunnah wal jamaah itu sendiri. Bisa dielaborasi kembali saya tentang manhajnya ini, saya? Ya, menarik sekali tadi menurut Kiai Haji Syamsul Ma'arif ini, bahwa sawadul a'dham, yang kelompok yang mayoritas. Memang Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati 'alad dhalalah. Umat ini tidak akan berkumpul berjamaah dalam kesesatan. Maka man syadda ilan nar. Barang siapa yang nyeleneh keluar dari jamaah ini, syadda finnar, dia akan masuk ke dalam neraka. Maka jangan nyeleneh ini. Jadi ikut sawadul a'dham, yang mayoritas. Nah, maka oleh sebab itu kita lebih diruntut ini. Sekarang ini kan banyak kelompok ya. Wah, nggak kehitung kayaknya kalau dihitung kelompok. Mari kita lihat ahlu sunnah wal jamaah ini, ketika kita lihat dari sisi ajaran, kita kembali kepada arkanuddin, ijtihadnya para ulama. Melihat dari hadis Jibril alaihissalam, Nabi mengajarkan iman, Islam, dan ihsan. Dari iman kemudian diformulasikan di abad kedua Hijriah menjadi ilmu tauhid. Dari Islam kemudian di abad yang sama, para ulama ada yang mengkhususkan memahami tentang Islam, kemudian muncullah istilah fikih. Ruknun min arkaniddin, satu rukun dari rukun agama kita. Syekh Said Sabiq rahimahullah dalam kitab Anasirul Quwah fil Islam mengatakan, at-tasawuf huwa ilmun minal ulumil islamiyah. Tasawuf itu satu ilmu dari ilmu keislaman yang lainnya. Wa fi haqiqati amrihi ruhul Islam wa jauharu. Hakikat ilmu tasawuf itu adalah ruh dalam Islam sekaligus mutiaranya, sesuatu yang paling esensial dalam agama kita. Nah, berbicara tiga rukun agama ini, ada takrir ketetapan ulama-ul muslimin di chatnya yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Akbar Al-Azhar University, yang dari sisi ilmu tauhidnya itu bermanhaj kepada Asy'ariyah Maturidiyah.
Kenapa Asy'ariyah wa Maturidiyah? Ini kita bahas sedikit ini. Jadi akidah yang benar tuh akidahnya Nabi yang dipahami oleh para sahabat, kemudian tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian di abad keempat, ke-5 Hijriah ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. 40 tahun beliau belajar akidahnya Mu'tazilah. Kemudian datang hidayah, beliau menjadi imam dari madhab atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana beliau itu memadukan antara akal dan nas, dan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in tentang akidah Islamiyah, beliau formulasikan. Beliau formulasikan dengan memadukan antara kekuatan akal dan nas Quran dan Sunnah. Maka hadirlah yang disebut dengan akidah Asy'ariyah bermadhab Asy'ari dan Maturidiyah. Nah, ini yang disebut dengan akidah yang banyak diikuti oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, berbicara fikih. Ini fikih ini kan luar biasa. Di zaman sahabat belum ada madhab. Kenapa? Karena dulu para sahabat fattabi'uni, ikuti ajalah Nabi. Jadi madhabnya ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di abad kedua Hijriah, di zamannya tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, mereka butuh fikih yang siap untuk diamalkan. Maka muncullah para ulama yang konsentrasi dalam bidang fikih ini. Muncullah mazahibul arba'ah. Walaupun di saat itu muncul 17 madhab, tapi pada hilang. Yang kekal ilah sampai hari ini, kemudian berkembang juga, itulah madhab yang 4. Madhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, jadi yang termasuk dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dari konteks fikih adalah yang mengikuti salah satu dari madhab yang 4. Kenapa? Madhab yang 4 itu mudawan. Ada usul fikihnya. Kemudian mudawan tertulis jelas dari A sampai Z. Dipertanggungjawabkan. Konsepnya jelas. Itulah mazahibul al-arba'ah, madhab yang 4. Lalu dari sisi tasawuf, mengambil daripada Sadatus Sufiyah, para tokoh sufi. Ada Imam Junaid Al-Baghdadi, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Imam Al-Ghazali, ada Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Nah, ini semua adalah para Sadatus Sufiyah, para tokoh yang pakar di bidang ilmu tasawuf. Nah, jadi kalau dikembalikan kepada arkanuddin, rukun agama yang 3, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tauhidnya Asy'ariyah wa Maturidiyah, Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama, fikihnya ala mazahibil arba'ah, madhab yang 4, kemudian bertasawuf mengikuti polanya para Sadatus Sufiyah, para tokoh yang pakar di bidang ilmu tasawuf. Baik, Kiai mau ke Kiai Ma'arif nih Kiai. Tadi Kiai menjelaskan tentang moderasi, tentang manhajnya salah satunya tentang moderasi. Saya teringat dalam pemikirannya Imam Asy'ari itu terkait tentang tidak mengkafirkan selagi mereka itu menghadap al-qiblah. Apakah itu yang menjadi landasan pertama ketika bersikap orang yang berbeda atau orang yang berbeda keyakinan sekalipun gitu? Ya, pemirsa yang kami hormati, betul bahwa tadi disampaikan Syekh tentang konsep Maturidi dan Asy'ari memang disampaikan juga oleh Az-Zabidi. Az-Zabidi itu menulis salah satu kitab Ithaf As-Sadatil Muttaqin, syarah dari kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan bahwa idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika diucapkan atau disebutkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihim, maka yang dimaksud dengan mereka itu adalah al-Asy'ariyah
wal Maturidiyah, yaitu adalah pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, ini kan dari perspektif tauhid. Ini juga tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh. Memang ada materi-materi yang diajarkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bagian daripada khasais. Bagaimana sikap moderasi yang menjadi semacam masdar ya, ajaran pokok di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Bagaimana Ki? Ya, salah satunya adalah memang tidak mengkafirkan ahlul kiblah. Yang kita sama-sama kiblatnya sama. Ya, juga jangan mudah untuk menyesatkan orang yang punya pandangan yang berbeda. Apalagi pandangan berbeda itu hanya sekedar hal-hal yang bersifat ijtihadi. Jadi salah satu manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah at-tasamuh, toleransi terhadap perbedaan. Kita ini harus saling menghargai, apalagi yang terkait dengan wilayah-wilayah ijtihad. Jadi kita punya prinsip yaitu ra'yuna shawabun, ya, pendapat kami itu benar tapi yahtamilu al khata, kemungkinan salah ya, memungkinkan salah. Wa ra'yukum khata tapi yahtamilu shawab, memungkinkan benar. Ini saling menghargai. Tetapi hal-hal yang prinsip ya, kalau yang furuk tadi kita harus saling menghargai, toleransi. Kalau yang sifatnya pokok usul ya diamputasi. Jadi aliran-aliran sempal, aliran-aliran yang berlawanan dengan nilai-nilai akidah Islamiyah ya harus diamputasi itu. Tidak toleransi lagi ya. Jadi kalau kita bicara tentang sumbangsinya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang moderasi, sekarang ini kan kalau kita kajian ilmu kalam atau teologi itu sekarang banyak berkembang di barat itu Syekh. Dia banyak mereka berkesimpulan bahwa pengikut Asy'ari itu salah satu aliran yang berkontribusi besar untuk mencapai sebuah negara yang moderasi. Tadi itu yang disampaikan oleh Kiai tadi itu, bahwa mereka tidak mengkafirkan selagi mereka itu menghadap al-qiblah. Itu bisa menjadi ajaran penting untuk saat ini saya, tidak mudah mengkafir-kafirkan. Dan bisa duduk bersama orang yang berbeda keyakinan. Masya Allah. Itu juga menjadi makanya bisa berkembang di Indonesia ya, karena menyikapi heterogenitas atau keberagaman agama, suku dan sebagainya. Syekh, tadi saya telah menjelaskan tentang Arkanuddin tadi Syekh. Yeah. Kalau kita bicara tentang Ahlus Sunnah itu tidak terpisah dari tasawuf Syekh. Yeah. Tema kita kan tentang tasawuf Syekh. Saya teringat katanya Syekh Ahmad Sirkindi dari India itu Syekh, salah satu mujaddid Al-Fusani, beliau mengatakan bahwa thariqah itu adalah syariah. Syariah itu adalah thariqah. Jadi thariqah itu adalah bagian jantung penting dalam muslim itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi tidak terlepas dengan tasawuf itu Syekh. Bagaimana Syekh? Ya, jadi ketika kita memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditarik kepada ajaran kan jelas. Kalau nggak ditarik kepada ajaran nggak jelas. Mana yang Ahlus Sunnah? Maka kita tarik kepada Arkanuddin, rukun agama yang 3. Tauhid, fikih, dan harus jelas. Kita lihat dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari. Ar-Ra'isul Akbar li Jam'iyati Nahdlatul Ulama, sebagai pimpinan besar dari Nahdlatul Ulama. Beliau menjelaskan agama itu harus jelas pengambilannya. Ada bab tentang fi akhdid wa akhdil ilmi. Mengambil agama dan mengambil ilmu itu harus jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, hadal ilmu dinun. Ilmu ini adalah agama. Pangzuru, maka perhatikanlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama.
Makanya tadi jangan sampai kita termasuk kelompok yang sad, yang nyeleneh, kelompok-kelompok yang gak jelas. Ini berbahaya bagi umat. Maka perhatikan bahwa ilmu ini yang disampaikan oleh Nabi, agama. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama. Maka harus jelas sanad ilmu. Contoh misalnya Imam Asy'ari mengambil dari pemahamannya Imam Ahmad bin Hambal, pemahamannya para sahabat tentang akidah, diformulasikan oleh beliau menjadi satu akidah yang kuat. Dari siapa? Ilmu diambil. Jadi pengambilan ilmu. Maka oleh sebab itu kalau kita berbicara tentang tasawuf dan thariqah, nih Pak Kiai, di mana di dalam tasawuf dan thariqah itu wajib kita punya sanad ilmu dan silsilah mursyid. Bayangkan, sanad ilmunya jelas. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu fikih, dalam ilmu tasawuf. Kemudian ada silsilah mursyid. Ar-rijal, para mursyid yang ada terbentang silsilahnya tidak terputus sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya akhdul ilmi, mengambil ilmu dari ahlinya. Kita harus menjaga-jaga dan melindungi umat ini dari pemahaman, dari kelompok yang sesat, yang gak jelas sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, dengan ajaran yang tiga, tauhid, fikih, dan tasawuf yang clear, yang jelas, yang disepakati oleh para ulama, maka umat ini akan berlindung dengan jelas, memahami agama dengan jelas. Contoh belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu tauhidnya Asy'ariyah wa Maturidiyah dari para ulama, jelas ilmunya. Tersambung sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar ilmu fikih dari madhab yang 4. Dan mayoritas di Indonesia adalah bermadhab Syafi'i. Jelas sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula belajar ilmu tasawuf. Jangan sampai belajar tasawuf hanya batin-batin saja, mencapakan ilmu fikih. Itu namanya kelompok zindik yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajar ilmu tasawuf dari para ulama, sanadnya, silsilah mursyidnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan yang aman. Kita mau pakai jalan yang aman atau jalan yang nggak jelas ini? Kita nih, adik-adik mahasiswa kita mau ke Tasik misalnya, tujuan kita dari Jakarta ke terminal. Ya, kita mau cari kendaraan yang jelas, supirnya yang jelas atau yang bodong. Kita pingin sampai ke Tasik selamat, bahagia lagi. Pakailah kendaraan yang jelas. Supirnya jelas, ya, punya lisensi, supirnya berpengalaman, insya Allah kita sampai Tasik udah selamat, bahagia lagi. Kita ini dalam hidup ini kan pilihan Pak Kiai. Pilihan, Allah berikan kebebasan. Sampai wilayah keimanan pun Allah berikan kebebasan, gak ada paksaan dalam agama. Al-haqqu mir rabbik, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jangankan masalah fikih, masalah keyakinan yang mendasar saja Allah berikan kebebasan. Kebenaran yang jelas datang dari Tuhanmu. Mau iman silahkan, mau kafir silahkan, tapi tanggung jawab sendiri, resiko sendiri. Bebas nggak? Bebas kita di dunia ini, tapi ingat di balik kebebasan itu ada pertanggungjawaban. Nah, ini pertanggungjawaban yang harus kita perhatikan. Jangan senang dengan bebasnya aja. Bebas kita, ngaji nggak ngaji bebas, sholat nggak sholat bebas. Jangan lihat hurriyahnya, kemerdekaan yang Allah berikan. Di balik kebebasan itu ada pertanggungjawaban. Nah, kita kan hidup cuma satu kali, kalau 2 kali sih enak. Gagal dia. Yang pertama kita bisa apa? Kita bisa kilas balik. Kesempatan hanya datang 1 kali. Maka ini dalam kehidupan dunia penting kita memahami tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Itulah jalan Taifah alal haq, Taifah najiyah yang selamat, yang berpegang teguh kepada Quran, yang berpegang teguh kepada As-Sunnah, yang berpegang teguh kepada aqwalul ulama, pemahamannya para ulama. Maka umat ini harus dalam payung keselamatan
jalan yang lurus. Maka itulah yang disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita harus ada semacam kecerdasannya saya bahwa banyak sekali sekte-sekte yang ada di dalam Islam. Ya adik-adik kira-kira nyadar nggak deh? Saya kira mengenal Islam ini dari aliran mana ini? Apakah mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah atau sebaliknya? Karena kalau kita bicara sekte ya kan, kitab Al-Milal wan Nihal, ada kitab Maqalatul Islamiyin, itu banyak sekali sekte-sekte. Jadi harus ada kecerdasan. Jadi tidak cukup ya saya hanya mengikuti kata orang, tapi ada semacam kecerdasan yang dibimbing oleh para guru-guru tersebut. Baik, Kiai, kalau kita bicara tentang perkembangan atau diversifikasi Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, salah satu yang membawa arus utamanya itu adalah Nahdlatul Ulama. Ini Kiai kan selaku PWNU DKI Jakarta ini. Saya sangat senang sekali keputusan Bahsul Masailnya NU, misalkan tentang Mawatin, negara bangsa. Apakah itu lanjutan dari semacam manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah? Itu Kiai, gimana Kiai? Iya. Jadi Nahdlatul Ulama sejak Konbes dan Munas Alim Ulama di Lampung itu sudah melakukan dinamika pemikiran dari awalnya hanya berpegang teguh pada pendapat qauli, lalu berubah menjadi manhaji. Ya. Ini untuk merespon sebuah dinamika perkembangan dalam kehidupan. Itu pun juga dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Syekh bahwa antara fikih tasawuf itu satu kesatuan. Tetapi dalam prakteknya kadang-kadang memang berbeda. Bahkan itu menjadi sebuah perselisihan yang keras di kalangan ulama. Itu sebabnya Imam Ghazali misalnya tampil hadir untuk menyatukan kelompok fuqaha dan kelompok mutasawwifin. Itu juga kita bisa lihat komentar-komentarnya Imam Malik misalnya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf. Barang siapa yang berfikih saja tapi walam yatasawwaf, tidak bertasawuf, itu faqad tafassaqa, dianggap sebagai sebuah kefasikan. Tetapi sebaliknya walam tasawwafa, man tasawwafa walam yatafaqqah, tidak berfikih, itu yang tadi disebutkan faqad tazandaqa, dianggap sebagai seseorang yang zindik. Dan itu memang dalam kondisi sekarang banyak orang yang hanya berpegang teguh misalnya saya mau tasawuf saja, artinya urusan hati saja, yang penting eling, nggak mau mengikuti syariat, yang nggak mau mengikuti fikih, nggak mau beribadah yang benar, yang penting hatinya lurus tapi amal ibadahnya tidak ada. Ini kadang-kadang berkembang tidak hanya pada masyarakat kecil, tapi mahasiswa juga ikut sok-sokan juga. Yang penting nyampe katanya. Kalau mereka mengklaim padahal mereka tidak mengerti ajaran inti dari Ahlussunnah wal Jamaah yang justru mengkafirkan orang yang berbeda pemahaman sekalipun, bagaimana itu sih? Ya, jadi salah satu manhaj atau karakter dari Ahlussunnah wal Jamaah itu benar-benar tadi saya disampaikan oleh Pak Kiai Ma'arif, tasamuh, ya, toleransi, dan tidak mudah mengkafirkan ahlul kiblat. Kita lihat ya, munculnya madhab yang 4 yang sampai sekarang berkembang, itu satu sama yang lain pernah berguru. Ya. Ini kan luar biasa. Pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, itu satu sama yang lain berguru. Tetapi mereka ahli dalam berijtihad, kemudian menghasilkan produk ijtihad yang disebut dengan madhab. Toleransinya luar biasa. Imam Hambali pernah berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik. Toleransi yang tinggi ini adalah menjadi karakter dari manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi jangan sampai contoh misalnya di satu masjid, ya perbedaan itu malah jadi persoalan. Kalau bedanya dalam koridor yang benar, contoh dalam fikih mazahibul arba'ah, ada madhab yang 4 di satu masjid, itu indah. Kalau imamnya misalnya Asy-Syafi'i sholat subuh, ya semuanya ikut kunut. Imam dijadikan sabda Nabi untuk diikuti. Ini luar biasa indah. Contoh misalnya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berziarah ke makam gurunya. Beliau waktu itu datang waktu subuh beserta murid-muridnya. Sholat subuh, kemudian meninggalkan kunut. Murid-muridnya kaget. Wahai imam, bukankah engkau mensunahkan kunut untuk sholat subuh? Bagaimana jawaban sang imam? Saya meninggalkan kunut ta'dhiman li sahibi hadhil makbaroh. Aku memuliakan kepada ashab dari makbaroh ini. Karena gurunya tidak mensunahkan kunut dalam sholat subuh. Bayangkan, kalau ini terjadi hari ini pada umat yang mulia ini, indah. Perbedaan, tapi asal jangan beda ini. Beda ini ada yang salah, ada yang benar. Kalau tadi bedanya syadda, berbeda dengan yang ijma'nya ulama, nyeleneh dari ijma'nya ulama, ini syadza finnar, dia nyelenehnya di neraka nanti, nauzubillah. Tapi kalau bedanya dalam ruang lingkup yang sah, contoh dalam fikih mazahibul arba'ah, madhab yang 4, itu sesuatu yang sah dan indah adanya. Jangan perbedaan itu malah jadi permusuhan. Dan ingat nih Indonesia ini, orang yang kunut subuh itu bukan berarti NU. Iya. Jadi jangan sampai benci kepada NU, benci ke kunut. Salah kaprah ini. Salah ya, Syekh. Kunut itu adalah madhabnya Syafi'i, bukan ajaran NU. Benci ke NU, benci jadi kunut. Rujuk ke atas. Itulah ilmu. Maka indah kalau bedaan itu ada dalam wadah, ada dalam koridor, kita saling menghormati dan menghargai. Tapi kalau ini yang mudah-mudahkan takfir ini, yang mengkafirkan ini, yang sangat berbahaya. Berbahaya sekali, Syekh. Ya, kita akan bahas khusus nanti kayaknya ini untuk takfir ini. Sebab ini yang jadi pemantik keributan di antara umat Islam hari ini, baik dalam skala internasional, baik dalam skala nasional. Nah, maka oleh sebab itu toleransi ini menjadi wajah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau saya simpulkan, Syekh, orang yang suka mengkafirkan itu setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama itu adalah wijhatun nazar, cara berpikirnya. Kemudian manhajnya, cara metodenya, kurikulum bagaimana dalam mengartikan Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir baru produknya, produk yang dihasilkan. Nah, 3 sistematis ini perlu disadari pemirsa. Yang 3 ini bagaimana letak perbedaan itu nantinya. Makanya jangan sekali-kali mudah mengkafir-kafirkan, itu sangat berbahaya sekali sih ya. Baik, ini ada pertanyaan dari VT kita, boleh ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumuh Mahmudin, seorang pemirsa Syekh di TVRI di Cirebon. Mohon izin bertanya, Syekh. Kita kan melihat banyak kelompok dalam Islam yang bahkan berkeyakinan paling benar dalam menjalankan agama, sehingga menganggap kelompok lain salah. Pertanyaan saya, bagaimana menetapkan atau memutuskan dari banyak kelompok ini yang benar-benar akan selamat? Mohon pencerahannya dari Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit tadi disampaikan oleh Kiai tadi itu tentang menganggap bahwa pandangan orang berbeda dari kita itu salah. Mungkin bisa dielaborasi nih, saya berikan kepada Kiai Ma'arif tentang pertanyaan ini. Iya, memang kita ini harus berpikir kita ini berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan ngarang-ngarang sendiri-sendiri atau hanya sekedar berpendapat. Jadi ilmu itu harus ada sumbernya, dasarnya. Selagi kita ini masih
dalam majalul ijtihad, lapangan ijtihad itu semua harus toleran. Apapun pendapat dirinya harus saling menghargai. Dan itu ciri kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menghargai pendapat juga dibarengi dengan perilaku. Perilaku sikap ya. Perilaku sikap. Misalnya kita berbeda keyakinan, akidah dengan orang lain. Itu yang kita hormati adalah kemanusiaannya, sisi kemanusiaan. Iman, ya. Bagaimana kita hidup bersama, ya. Ya. Jadi hidup ini indah, ya. Kalau kita hidup dalam lingkungan sama-sama Muslim, kita harus kembangkan toleransi kita untuk siap untuk menerima perbedaan pendapat. Kalau kita ini ternyata kepada orang yang suka menyalah-nyalahkan kita, kita juga jangan bersikap yang sama. Apa bedanya nanti kita dengan mereka? Nah, kita harus pelan-pelan kita dakwai mereka supaya mereka itu bisa berdampingan dengan kita. Iya, kalau yang berat itu kan mau toleransi terhadap orang yang tidak toleransi kepada kita. Iya, gitu ya. ini memang agak susah. Kita sudah toleransi sebaik mungkin, mereka kadang-kadang diem-diem di depan pura-pura toleransi, di belakang ini yang ingin menghancurkan. Ini memang mengatasi orang yang seperti ini sangat berat tantangannya. Kemudian juga dikembangkan tadi tentang keputusan Nahdlatul Ulama misalnya dalam fikih peradaban yang kemarin. Oh iya, iya. Kita bisa mengikuti acara terakhir ya, pembahasan fikih peradaban yang sudah ratusan pertemuan di kalangan ulama-ulama Indonesia, membahas antara lain adalah bagaimana sikap kita ini sebagai warga bangsa, ya. Memang NU dalam salah satu keputusannya misalnya tidak mengatakan orang itu kafir terhadap orang yang berbeda keyakinan, karena kita diikat sebagai sebuah warga. Ya. Mawati. Itu hanya sekedar sikap kehidupan sehari-hari. Ya, kita sebut hanya sekedar bahasanya non muslim gitu kan. Baik. Jadi jangan lalu ditarik-tarik, tabrak-tabrakan. Kalau begitu nolak ayat Qul ya ayyuhal kafirun, bukan seperti itu. Ini hanya sekedar pergaulan saja. Masa kita nyebut orang lain dalam pergaulan, "Hei, si kafir." Ini kan nanti akan mengundang perpecahan. Baik, jadi salah satu keputusan yang sangat visioner sekali tentang dari Nahdlatul Ulama itu. Ini adik-adik masih semangat tidak? Semangat. Ini perlu kopi Pak, mandi dulu kita. Ya, baik. Di sini ada yang, siapa yang mau bertanya kira-kira? Ya, silakan. Ini banyak sekali yang bertanya nih, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Izin bertanya, Syekh. Di luar sana ada beberapa orang yang beribadah berdasarkan keyakinan, tetapi bukan dengan kebenaran. Telah kita datangi mereka dengan 4 mata, tetapi mereka enggan mengikuti, istilahnya berintrospeksi diri. Bagaimanakah cara kita menyikapi mereka? Sekian, mohon pencerahannya, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya terlalu ambisi sih, tapi belum tentu benar. Gimana cara menyikapi sih? Ya, jadi keyakinan itu kan ada 2. Faktanya bisa salah, bisa benar. Bisa benar ya. Orang mencuri yakin itu. Kalau nggak yakin nggak akan mencuri. Orang korupsi, orang berbuat jahat itu yakin apa yang diperbuatnya itu. Jadi keyakinan itu nggak menjamin. Keyakinan itu harus berdasar kepada ilmu. Nah, coba kita lihat, Nabi kita sudah wafat 14 abad silam. Panjang sekali. Ya, jarak antara kita dengan Nabi di masa hidup. Tapi ingat, Nabi sudah mewasiatkan akan ada
pengganti-penggantiku. La nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi setelah aku karena syariat sudah sempurna. Walakin satakunu khulafai, yang ada nanti adalah pengganti-penggantiku. Ada khalifah yang 4, khulafaur rasyidin, ada para ulama pewaris para nabi. Maka oleh sebab itu ilmu itu karena bagian dari agama. Maka tadi pangduru, perhatikanlah, aman takhuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil ilmu atau agama itu. Nah, maka para ulama mengatakan pentingnya sanad ilmu. Mereka mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ditulis salah satunya dalam kitab Al-Fuyudat Al-Mawahib Al-Makkiyah. Seandainya agama itu, seandainya sanad itu apa ya? Sandaran ilmu dari transmisi sampai kepada Nabi, itu tidak bagian dari agama, tidak penting, tidak menjadi bagian dari agama. Laqala man syaa ma syaa. Orang akan berbicara siapa saja dan yang dibicarakan apa saja atas nama agama. Maka oleh sebab itu pentingnya ada sanad yang menghubungkan kita sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah agama. Jadi kalau seandainya sanad ini nggak penting, orang bicara siapa aja yang ngomong, walaupun bukan ahli agama, yang diomongin nantinya kira-kira apa saja, tapi dianggap apa? Agama. Nah, kacau lah agama. Maka para ulama mengatakan nisful alim yufsidul adyan, nisfut tabib yufsidu apa? Nisfut tabib yufsidu al-abdan. Kalau jadi alimnya baru sepotong. Bukan alim yang paham tauhid, fikih, tasawuf dan disiplin ilmu yang lainnya, baru setengah. Yufsidul adyan, yang rusak agama. Ya, banyak nantinya firqoh yang nggak jelas, yang sanadnya tidak jelas sampai kepada Nabi kita. Dan nisfut tabib, ada setengah jadi dokter. Baru semester 5 keluar buka apa? Praktek. Apa yang akan rusak? Yang akan rusak yufsidu al-abdan, badan manusia, fisik manusia yang akan rusak. Jadi malpraktek jadinya. Orang yang tidak amanah dalam berilmu itu adalah tidak mengutip atau tidak menyebut siapa ulama yang statement yang dia pelajari. Jadi adik-adik harus jelas siapa gurunya. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Baik, di sini ada yang masih ingin bertanya? Wah, banyak sekali nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Omar Muhammad. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Dari apa yang Syekh bahas tadi dengan sangat jelas dan gamblang ya, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang mana pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan bergesernya kemurnian ajaran agama Islam Rasulullah SAW sehingga di akhir zaman nanti banyak sekali kelompok dan keyakinan sehingga 73 golongan seperti yang saya sebutkan tadi. Mohon pencerahannya untuk dijawab, Syekh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih ke Kiai Ma'arif nih, Kiai. Jadi ada pergeseran nanti terkait ajaran murni Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad akhirnya berpecah menjadi 73 firqah. Bagaimana itu, Kiai? Iya, itu salah satu implikasi bahwa seseorang itu dalam beragama tidak melalui proses sanad tadi. Sanad tadi. Iya. Jadi terputus. Itu sebabnya kenapa misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang tadi disampaikan oleh Syekh kita ketika menformulasikan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih bersifat praktis, artinya praktis itu lebih supaya mengikuti imam-imam madhab. Kenapa kok tidak dirumuskan secara metodologis, tinjauan filsafat atau tinjauan ya sebagaimana lazimnya membuat sebuah definisi ya. Tetapi langsung praktis yaitu mengikuti imam-imam madhab. Nah,
itu adalah supaya kita ini tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran hawa nafsu, ya. Bisa jadi karena ingin belajar sendiri atau mengikuti orang lain yang tidak ada transmisi keilmuan yang jelas. Nah, itu sebabnya Hadratus Syekh menfokuskan kalau Anda mau betul-betul mengikuti ajaran Islam, ya, yang masih murni sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya ikutilah ulama-ulama terdahulu itu. Kalau fikih tadi disampaikan mulai dari pengikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hanbal, itu Anda akan selamat karena mereka ini adalah punya di samping dasar keilmuan yang komplit, ya, yang bisa menjaga betul-betul isi ajaran Al-Quran maupun As-Sunnah. Coba bayangkan kalau kita ini memahami teks secara sendiri, diberikan otoritas untuk isinya sendiri tanpa dibarengi dengan disiplin ilmu yang kuat, agama itu menjadi rusak, sudah tidak orisinal lagi. Saya misalnya ada kalimat hadis al-ma'u minal ma'i. Iya. Al-ma'u itu air, adapun air itu minal ma'i. Dari air sampai mati nggak bakalan paham. Nah, ini kan perlu penjelasan. Apalagi yang Al-Qur'an yang banyak kalimat-kalimat yang sifatnya umum, itu kan perlu adanya penjelasan. Ini yang menyebabkan sekarang ini agama, para pengikut agama tidak orisinil lagi karena ngarang sendiri-sendiri. Ya. Jadi dia menjadikan otoritas sendiri untuk menafsirkan teks-teks agama itu. Padahal di dalam Islam sendiri, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal yang disebut sebagai sanad, ya. Kalau dalam NU itu ada disebut sebagai tatbiqu biqaulil imam, dari qaul imam itu berpindah kepada bitatbiqil biman hajil imam. Bukan berarti manhaj itu keluar dari imam, tidak. Tadi manhaj yang dibuat oleh para ulama itu yang dipakai. Apalagi ada kasus-kasus yang tidak pernah diselesaikan oleh pada saat itu. Baik, di sini ada yang masih bertanya, adik-adik? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zelani. Mohon izin bertanya, Syekh, Kiai. Ya, silakan. Sekarang ini kita sebagai generasi milenial atau memiliki masa yang panjang gitu kan, waktu yang lama. Apakah nanti ada pembaharuan dalam bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Oke, Syekh. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, perlu nggak pembaharuan, Syekh? Iya, perlu pembaharuan. Perlu, ya? Jadi kalau kita lihat agama kita itu, ajarannya misalnya dibagi oleh para ulama dua kelompok. Ada yang mahdhoh, ada yang guer mahdhoh. Yang mahdhoh itu ibadah yang langsung ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sholat. Ya, sholat zuhur walaupun capek sedang berkeringat, ya 4 rakaat. Nggak bisa jadi 2 rakaat. Ya. Sholat subuh walaupun seger badan kita, nggak bisa jadi 4 rakaat. Nah, itu yang namanya mahdhoh, ditetapkan oleh Allah, nggak usah nanya. Allah tetapkan itu. Ada yang guer mahdhoh. Nah, guer mahdhoh ini berkembang terus seiring dengan perkembangan zaman. Ya, bab muamalah, ya, perdagangan, transaksi, atau bab jinayah terutama, bab daulah misalnya, ya, tentang apa? Hukum-hukum jinayah. Itu akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi Islam itu nggak kaku. Kalau kaku, expired nantinya, ketinggalan zaman, ditinggalkan orang. Nah, karena syariah yang dibawa oleh Nabi kita itu yang terakhir, yang merangkum syariat sebelumnya, kholidah ila yaumil qiyamah, kekal sampai hari kiamat. Kenapa? Karena ada asas kelenturan. Jadi mengikuti ada perkembangan zaman dalam ibadah-ibadah yang goer mahdhoh. Kalau dibagi dalam fikih kita dengan pendekatan 4 pembagian bab besar, ada bab ubudiyah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Nah, yang ubudiyah ini yang tidak akan berubah. Ya, bab wudu, bab sholat, ya, bab puasa.
Tapi bab yang lain, ada muamalah, ada jinayah, ini bisa berubah atau bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Tapi jangan sampai nanti disalahartikan ini dengan orang-orang yang, apa tuh istilahnya itu, di barat itu ada yang sholat yang jadi imamnya wanita, yang jadi makmumnya laki-laki. Terus sholat wanitanya nggak menutup aurat, nggak pakai kerudung. Nah, ini kan yang syad, yang keluar dari ajaran, yang keluar dari ajarannya para ulama. Maka tadi disampaikan oleh Pak Kiai, ini kan orang pingin keislaman saya tuh puritan, murni gitu. Ya murni kembali ke zaman Nabi dulu. Nabinya kan sudah wafat 14 abad. Makanya Nabi meninggalkan para pewarisnya. Kalau kita pingin murni, ikutilah ajarannya para ulama. Pemahamannya para ulama itu dari Quran dan Sunnah. Yang punya wewenang, otoritas menafsirkan Quran, menafsirkan Sunnah Nabi. Itulah yang disebut ijtihadnya para ulama. Dijamin oleh Nabi. Salahnya pun dijamin oleh Nabi. Ulama yang punya otoritas ijtihad. Di hari kiamat hasil ijtihad, produk ijtihadnya ada yang salah. Nggak masuk neraka. Ini ada orang hari ini kelompok neraka aja semua. Padahal ijtihadnya para ulama, sabda Nabi ini. Man ijtahada, barang siapa yang ijtihad. Ulama tentu yang berijtihad. Yang punya kemampuan ilmu yang luas dan dalam agama. Fa'ahto'a, di hari kiamat salah produk ijtihadnya. Falahu ajrun wahid, ajrun min ijtihadi. Nggak langsung neraka aja. Dia dapat pahalanya 1 buah ijtihadnya. Coba bayangkan bagaimana penilaian Allah yang maha adil, yang maha bijaksana itu. Jadi perlu ada pembaharuan. Dan itu harus dalam circle dari ulama-ulama ya. Jangan lepas dari para ulama. Baik, yang perempuan nggak bertanya ini. Kayak sepertinya paham semua nih saya. Ikut lagi. Ikut. Ya, silakan Ustaz Mula. Baik, langsung saja mohon izin bertanya Syekh Murabbi Ruhina dan Pak Kiai. Ada kiai yang berbicara bahwa Syiah itu tidak semuanya sesat. Kalau kita Syiah tidak semuanya sesat. Nah, kalau kita lihat tadi moderasi beragama yang 4 mazhab itu yang termasuk adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini bagaimana kita menyikapi pernyataan kiai ini? Ya, jadi tandingannya bukan tandingan ya. Semacam yang berseberangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Ahlul Bait Syiah. Gimana tanggapannya Ki? Ada yang mengatakan ada sebagian Syiah itu ya nggak sesat katanya. Gimana Ki? Ini memang pengetahuan tentang aliran-aliran madhab di dalam Islam. Jadi perbedaan terjadinya aliran-aliran madhab itu tidak hanya pada fikih saja, tetapi juga selain fikih terjadi itu adanya. Memang ketika kita ngomong tentang ahli sunnah wal jamaah, ya, para ulama itu ya selain ahli sunnah wal jamaah itu Syiah. Tentu Syiah sendiri juga banyak aliran-aliran yang ada. Sekali. Ini perlu pembahasan tersendiri yang panjang. Tetapi kita punya prinsip bahwa kita tidak boleh untuk mengkafirkan kepada orang lain. Memang ada hal-hal yang perlu dikritisi tentang faham yang berkembang di kalangan Syiah yang membedakan antara ahli sunnah wal jamaah. Nah, misalnya kalau ada kelompok yang menyesatkan para sahabat, tentu ini harus kita tolak dan kita kritisi. Tetapi sejauh mana perbedaannya harus kita lihat duduk bareng. Ya, yang penting bagaimana umat Islam itu menjaga kesatuan, ya, persatuan. Dalam hal-hal tertentu memang perlu ada pembahasan secara khusus. Jadi secara khusus tidak forumnya di sini. Tetapi memang ketika kita membicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ selain Ahli Sunnah wal Jamaah itu Syiah. Ya, tapi Syiahnya seperti apa ini perlu diskusi yang panjang lebar. Kiai Ma'arif dulu untuk kesimpulan tema kita hari ini, Kiai.
Ya, pemirsa TVRI yang kami hormati serta para mahasiswa, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebuah kesimpulan pada diskusi ini. Pertama adalah bahwa ahli sunnah wal jamaah ini adalah kelompok insya Allah kita yakin betul sesuai dengan keterangan para ulama-ulama kita bahwa ahli sunnah itu adalah kelompok an-najiyah, kelompok yang selamat, dan kita akan dikumpulkan bersama-sama di surga nanti. Amin. Dan itulah harus kita pegang betul-betul faham ahli sunnah wal jamaah. Caranya seperti apa? Ya harus mengikuti ulama-ulama. Jangan sampai kita dalam memahami agama itu ngarang sendiri-sendiri, berijtihad sendiri-sendiri. Ayo kita ikuti ulama-ulama terdahulu dan diteruskan oleh ulama-ulama sekarang tentu yang punya kompetensi dalam memahami keagamaan. Baik, silakan Syekh. Ya. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik mahasiswa, supaya nggak puyeng. Pusing tema kalau kita banyak ini, kan Syekh. pusing gitu. Iya. Nah, supaya tadi lebih praktis, kita ikuti para ulama. Para ulama itu punya spesifikasi. Ada orang bilang, dulu kan nggak ada sufi, nggak ada faqihun, nggak ada ahli tauhid, nggak ada ahli tafsir. Ya memang ada di satu figur dulu, namanya Nabi Muhammad SAW. Beliau ahli tafsir tentunya, beliau ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, ahli segala-galanya. Setelah Nabi wafat inilah agama yang luas dan dalam itu nggak bisa dimonopoli oleh seseorang. Maka hadirlah para ulama dalam sisi spesifikasi dan kepakarannya. Ada pakar di bidang tauhid, ada pakar di bidang fikih, ada pakar di bidang tasawuf, ada pakar di bidang hadis, tafsir, dan yang lain-lainnya. Yang terpenting adalah lihatlah sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam praktisnya, ini lebih praktis lagi, kita supaya nggak kebingungan dalam sisi perbedaan kelompok, kita merujuk kepada as-salafus soleh, para ulama di periode yang awal yang dijamin oleh Nabi, khairu qarni, sebaik-baiknya kurun adalah salafus soleh. Tapi bukan ngaku salaf, tapi nggak soleh. Jadi salafus soleh itu para ulama di 3 generasi, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Disitulah muncul 3 disiplin ilmu, tauhid, fikih, dan tasawuf. Peganglah praktis tauhidnya Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian fikihnya mazahibul arba, tasawufnya Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Asyadili, Syekh Ahmad ibn Idris, semua adalah thariqah sufiyah yang hak. Jadi umat ini mudah untuk memilihnya. Jangan perbedaannya diperselisihkan, beda itu hanya sudut pandangnya, tapi tujuannya sama. Baik, terima kasih saya atas ilmu hari ini, Kiai Ma'arif. Jangan malu-malu, kita sering kesini, Kiai. Insyaallah. Saudara semula, adik-adik dari Stay Aziyadah Jakarta. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita di kehidupan kita hari ini dan kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tetap tonton terus Serambi Islami. Sampai jumpa di Kamis depan jam 4.30 hanya di TVRI. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua jamaah yang hadir studio, mari pejamkan kedua matanya, khudu wa tazalul di hadapan Allah, rendahkan diri kita, hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah sejenak sebelum mengangkatkan kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hidup ini adalah pilihan dan Allah berikan huriyah, kebebasan, termasuk dalam masalah agama dan keyakinan. Allah berikan kebebasan, tapi kebebasan ini akan dipertanggungjawabkan. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap diri akan menanggung apa yang diperbuatnya ketika di dunia. Maka oleh sebab itu perhatikan, ikutilah para ulama. Jalan yang lurus, yang masuk ke dalam akal pikiran kita dan kolbu kita membenarkannya. Waktu terus bergulir tanpa henti, semakin berkurang sisa umur kita. Entah tinggal berapa hari lagi sisa umur kita. Sebelum kita lahir ke dunia di usia 100 hari dalam kandungan ibu, telah ditetapkan salah satunya adalah ajal kematian kita.
Bisa ajal kematian kita datang di saat baru dilahirkan, ada yang ajal kematian di masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan selanjutnya. Allah rahasiakan ajal kematian kita dalam umur kita masing-masing. Setiap hari ada malaikat yang mencium ubun-ubun kita 3 kali, memastikan berapa lagi sisa umur kita. Jangan tunda untuk mencari ilmu, jangan tunda untuk beramal. Karena dunia ini adalah ad-dunya amalun bila hisab. Dunia ini tempat beramal dan tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak akan dibalas di dunia. Wal akhiratu amalun hisabun bila amalin. Dan nanti di akhirat tempatnya hisaban Allah. Allah balas sekecil apapun amal kita dan tidak lagi bisa beramal. Kesempatan mumpung masih ada, mari kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan permohonan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahana dawikna ya dal jalali wal ikram. Raddata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik. Fi tajalliyatika bi 'azamatika wa kibriyaik. Kama dawaqta dzalika nabiyyaka sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi hadrati qudsikal a'la bika minka fika laka zauqan ilahiyan. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, yang kami lakukan mulai dari balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati, penyakit bangga diri, penyakit sombong, penyakit cinta kepada dunia, kedudukan, cinta kepada pujian manusia. Bersihkan ya Rabb kolbi kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Ya Rabb, dandani hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji, yang mahmudah, sabar, syukur, tawakal, ridho, dan cinta kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, persiapkan kematian kami, kami tidak akan bisa menghindar dari kematian. Satu waktu ajal kematian akan tiba. Jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Mampuhkan lisan kami mengakhiri dengan kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Zat yang maha kaya, limpahkan rizki dari penjuru arah langit dan bumi yang penuh dengan keberkahan. Jadikan rizki yang ada menjadi bekal ibadah dan dakwah kami. Jauhkan rizki yang menjadi malapetaka di dunia dan di akhirat bagi kami dan keluarga kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.